Hai, 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 shalom. Good morning students. Selamat pagi anak-anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo, bagaimana kabar anak-anak teacher? Kalau kamu sehat, jawabnya I'm fine teacher. Saya baik teacher. Dan teacher, I'm fine too. Teacher bersyukur kepada Tuhan karena teacher dalam keadaan sehat juga. Anak-anak teacher harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher sebelum belajar dan sebelum bernyanyi berdoa juga, teacher mengajak anak teacher supaya semangat ketika memuji Tuhan. Kita mau tepuk semangat. I'm happy, you are happy. Oke? Are you ready? Yes, pastinya. Oke? Tepuk semangat. I am happy, you are happy, we are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Sorry. Karena anak teacher sudah pada senang, sekarang kita mau bernyanyi dan berdoa. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan sing haleluya to the Lord. Oke? 1, 2, 3. Ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Puji dia, haleluya. Puji dia, haleluya. Pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia, puji dia, haleluya. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our friend. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Thank you anak-anak teacher. Terima kasih banyak anak teacher sudah sungguh-sungguh berdoa. Sekarang teacher mau bertanya kepada anak teacher tentang apa ya? Teacher bertanya tentang perasaan anak teacher. Ya, perasaannya mau belajar hari ini. Apakah senang atau tidak senang? Senang teacher. Wow, hebat. Ternyata jawabnya semuanya senang. Kalau senang, ayo kita bernyanyi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. 1, 3, ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Hore! Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar, teacher mengingatkan tentang ayat hafalannya, yaitu Yohanes 10 ayat 11. Ya, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Kata Tuhan ya, bukan kata teacher ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, luar biasa sekali ya pengorbanan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, dia Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita sehingga kita layak beroleh keselamatan.
juga ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak teacher selalu ingatkan ya, harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Kemudian di sini juga teacher mau mengingatkan kepada anak-anak teacher baik yang belajar di rumah maupun di sekolah, yaitu harus selalu jaga kesehatan, dan kalau terpaksa keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Kemudian harus selalu cuci tangan ya nak, harus jaga kesehatan supaya kamu selalu sehat, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala sakit penyakit dan dari segala kecelakaan. Amin. Amin. Oke, siap belajar? Oke. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Ya. Hari ini ada apa? Nah, pasti sudah tahu ya. Hari ini teacher adalah hari Rabu. Hari ini adalah hari Rabu. Bahasa Inggrisnya Wednesday. Ya, sudah tahu semua ya bahasa Inggrisnya Wednesday teacher. Ya, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 5, bulan 5 ya. Di sini teacher tulis Mei ya. Ya, bulan 5 atau bulan Mei tahun masih, yaitu 2021. Hari ini kita belajar tentang banjir. Ya, hari ini kita belajar tentang banjir. Oke. Nah, teacher harus tahu ya bahwa hari ini kita belajar tentang banjir ya. Banjir ya. Banjir itu merupakan bencana alam ya. Ya, sekarang kita sudah tema, yaitu temanya masih alam semesta dengan subtema yaitu bencana alam, dan sub-subtemanya hari ini kita fokus belajar tentang bencana alam yaitu banjir ya. Salah satu bencana alam yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang banjir ya. Nah, sebelum teacher menjelaskan tentang banjir, teacher mau bertanya kepada anak-anak teacher. Anak-anak teacher tahu apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Tahu teacher? Wow, pastinya sudah tahu ya apa yang menyebabkan terjadinya banjir. Ada banyak sekali penyebab dari terjadinya banjir ya. Ada banyak sekali ya yang menyebabkan terjadinya banjir ya. Ya, ulah manusia yang menyebabkan banjir adalah ketika membuang sampah sembarangan, buang sampah di parit atau di jalanan, kemudian di sungai, itu menyebabkan banjir karena paritnya tidak lancar air mengalirnya ya, karena tersumbat oleh apa? Tersumbat oleh banyaknya sampah ya, itu yang menyebabkan terjadinya banjir. Jadi di sini teacher mengingatkan kepada anak-anak teacher supaya apa teacher? Supaya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kamu makan kue ada bungkusannya, atau makan apapun itu ada bungkusannya, atau minum susu ada bungkusannya, sebaiknya kamu kantongi ya, kamu kantongi terlebih dahulu. Nanti setelah kamu temukan tong sampah atau tempat sampah, kamu buang di tempat sampah tersebut. Jangan dibuang sembarangan. Ya, anak-anak teacher harus selalu menjaga lingkungan. Ya, lingkungan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur. Sebagai rasa syukur kita juga, kita harus menjaga keindahan alam dan keindahan lingkungan ini. Ya, anak teacher. Jadi, bentuk kepedulianmu kepada lingkungan yaitu salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Oke, anak teacher. Jadi nanti teacher mau mendengar dan melihat anak-anak teacher. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Semuanya harus peduli lingkungan, membuang sampah di tong sampah. Kemudian yaitu penyebab banjir yang pertama
Kemudian apa lagi yang menyebabkan banjir? Ya, yang menyebabkan banjir adalah apa? Ya, pembangunan juga ya. Pembangunan gedung-gedung sehingga membuat terjadinya banjir, terhambatnya aliran dari air. Nah, contohnya turun hujan yang lebat. Ya, tapi karena banyak semen ya di jalanan atau di depan rumah, tidak ada parit, ya itu yang menyebabkan terjadinya banjir juga ya. Nah, teacher, ya sebagai pelajar, anak teacher ingat ya, harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang ada di buku Alam Semesta halaman 13. Ya, di sini ada perbuatan anak yang tidak cocok, ya, tidak patut untuk ditiru, tidak cocok untuk ditiru ya. Kenapa? Ya, karena dia membuang sampah sembarangan. Ya, ini botol ya, botol minuman dibuang ke sungai. Ya, seperti ini, ulah seperti ini yang menyebabkan banjir. Akhirnya kalau terjadinya banjir, siapa yang susah? Kita kan? Ya, kalau terjadi banjir sangat-sangat kita kesusahan ya. Mau kemana-mana susah, kemudian mau tinggal di rumah juga susah kalau rumahnya terkena banjir. Jadi supaya kita bebas dari banjir, ingat baik-baik, harus buang sampah pada tempatnya. Ya, yang menyebabkan banjir juga adalah ini ya, penebangan pohon dengan sembarangan ya. Penebangan pohon dengan sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, karena pohon itu sangat penting sekali. Ya, adanya pohon itu sangat penting sekali. Ya, lewat pohon ya air dapat diserap oleh akar pohon tersebut sehingga tidak mudah banjir. Tapi kalau pohon ditebangi, ya maka akan terjadi banjir ya, seperti ini ya. Yang menyebabkan banjir di sini ada dua. Satu, membuang sampah sembarangan. Kemudian di sini ada yang apa? Menebang pohon sembarangan juga. Oke, tugas anak-anak teacher di buku Alam Semesta halaman 13 di sini adalah mencentang gambar penyebab banjir. Mencentang, sekali lagi di buku Alam Semesta halaman 13, tugasnya mencentang gambar penyebab banjir. Teacher tadi sudah sebutkan ya, yang menyebabkan banjir tersebut adalah membuang sampah sembarangan, kemudian menebangi pohon sembarangan juga. Itu yang membuat banjir. Teacher, menyiram bunga apakah menyebabkan banjir? Ayo anak teacher pikir. Kalau menyiram bunga apakah itu menyebabkan banjir? Ya, tidak ya. Ya, apalagi kalau anak-anak teacher pencinta tanaman bunga pasti tahu ya bahwa menyiram bunga itu bukan menyebabkan banjir, melainkan memberikan kesuburan pada tanaman. Jadi perbuatan ini sangat baik sekali. Ya, jadi nanti tugasnya yang bukan penyebab banjir itu diberikan tanda X. Contohnya, di sini anak ini dia sedang membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Ya, ini dia membuang sampah sembarangan, dicentang ya. Kemudian yang ini dia tidak menyebabkan banjir, melainkan dia menyiram bunga, diberikan tanda X pada lingkaran. Seperti ini contohnya sayang. Oke, ya masih ada dua tugasnya ya. Nah, apakah ini menyebabkan banjir atau ini menyebabkan banjir? Teacher perhatikan baik-baik gambarnya ya. Yang menyebabkan banjir itu dicentang. Ya, ini tugasnya biasanya yang menyebabkan banjir teacher disilang, tapi ini yang menyebabkan banjir dicentang.
yang tidak menyebabkan banjir itu disilang. Kemudian tugas yang kedua, setelah selesai halaman 13, tugas yang kedua di buku Alam Semesta halaman 5. Nah, halaman 5. Di sini tugas anak-anak teacher adalah menuliskan sumber-sumber air yang ada pada gambar ini. Ada yang buatan manusia ya, anak teacher ya. Ya, anak-anak teacher harus tahu. Ini adalah gambar sungai. Ini laut, ini akuarium, dan ini adalah tambak. Ya, ini adalah tambak ya, Nak. Ya, di sini ada ikan. Oke, dan ada juga cumi-cumi ya. Nah, di situ tugas anak-anak teacher di sini adalah pertama menuliskan sumber-sumber air ini dulu. Setelah itu, tugas anak-anak teacher adalah melingkari sumber air buatan manusia, ya. Sumber air buatan manusia. Kalau ini bukan buatan manusia pastinya ya. Ya, air laut. Manusia tidak bisa membuat air laut. Yang bisa membuat adalah Tuhan. Sungai, manusia bisa buat sungai? Tidak bisa. Yang bisa membuat adalah Tuhan juga ya. Nah, di sini ya, ini adalah sungai. Tuliskan dulu S U N G A I. Ya, bacanya sungai. Ya, kemudian ini adalah laut. Nah, ya, laut. L A U T, laut. Oke, ini adalah laut. Kemudian ini akuarium. A Q Q U A R I U M. Ya, ini bacanya akuarium. Kemudian yang ini adalah tambak. T A M B A K, tambak ya. Tambak ini juga adalah buatan manusia ya, Nak. Ya. Oke, ini buatan manusia. Biasanya di sini di tambak itu ya biasanya ada ikan-ikan, kemudian ada tambak ikan, ada tambak apa lagi? Tambak udang ya. Ya, tambak. Ya, kemudian ini akuarium, laut, kemudian ini sungai. Yang dilingkari oleh anak teacher adalah yang merupakan buatan manusia, sumber air yang merupakan buatan manusia. Setelah ditulis, lingkari. Ya, seperti ini ya. Oke. Wow, teacher sudah kasih tahu cara mengerjakannya. Pastinya gampang sekali ya. Nah, tugas ketiga dari anak-anak teacher di buku kognitif atau di buku kotak, tugasnya adalah ayo belajar menghitung penjumlahan. Nah, teacher sudah sering sekali ya teacher berikan tugas menghitung penjumlahan. Pastinya sudah tahu. Nah, ayo menghitung penjumlahan. Oke, ayo menghitung penjumlahan. Nomor 1, 2. Baik anak teacher, di sini teacher mengajak anak teacher untuk belajar menghitung penjumlahan. Ayo menghitung penjumlahan. Ya, nomor 1. Ya, nomor 1. 5 tambah 4 sama dengan nomor 2. 8 tambah 3 sama dengan nomor 3. 10 tambah 6 sama dengan nomor 4. 16 tambah 2 sama dengan nomor 5. 17 tambah 3 sama dengan. Oke.
juga bisa menghitung. Menghitung menggunakan jari tangan. Ya, karena jumlah kedua jari tangan 10, 5 tambah 5 10. Sedangkan di sini masih bisa menggunakan jari kedua tangan ya. Ya, 5 tambah 4 5 tambah 4. Berapa ya? Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 5 tambah 4 itu 9. Benar ya? Seperti kita menghitung, simpan di kepala tadi. Kemudian kalau menghitung menggunakan benda, ya selalu teacher ingatkan kepada anak teacher, boleh menggunakan sempoa, boleh menggunakan batu, ranting, daun, krayon, pensil, dan lain sebagainya untuk menghitung penjumlahan, demikian juga pengurangan ya. 5 tambah 4. Ambil terlebih dahulu 5. 1 2 3 4 5. Ya, kemudian ini sudah 5. Oke. Ya, teacher simpan dulu ya. Sekarang teacher ambil 4. 1 2 3 4. Ya, 4 ya. Nah, kemudian teacher gabungkan. Yang tadi 5 ya, tambahkan 4, teacher gabung. Teacher hitung. Ya, teacher hitung kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow, 9. Ternyata 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Hasil perhitungannya sama ya. Ya, baik menggunakan simpan di kepala ataupun menggunakan jari ataupun menggunakan batu. Yang paling penting anak-anak teacher memahaminya. Oke? Ya, semangat ya. Kalau sudah selesai belajar, teacher mengajak anak-anak teacher untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dan anak-anak kami sudah selesai belajar. Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati supaya mengerti, memahami pelajaran yang dipelajari hari ini. Terkhusus Tuhan, yaitu mengenai bencana alam yang disebabkan oleh ulah kami, yaitu banjir. Seringkali kami lupa, kami membuang sampah sembarangan. Tuhan, ampunilah kami. Ajarkanlah kami supaya peduli dengan lingkungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak kami. Tanamkanlah sikap kepedulian dengan lingkungan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Berikan hikmat-Mu, berikan akal budimu, dan